Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin amma ba'du. Lagi dan lagi kita patut mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat yang utama adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Kemudian sholawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, selalu saya doakan insya Allah Anda semua pada hari ini selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan keberkahan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik hidup di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang mungkin pada hari ini ada saudara-saudaraku yang sedang menghadapi suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah hutang piutang, masalah kesehatan, masalah kuliah, ataupun masalah apa saja. Saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai rahasia 5 keajaiban yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat 40 hari berturut-turut tanpa ada putusnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat fardu. Salah satu keutamaan sholat tahajud adalah dapat mengantar seorang ke tempat yang terpuji. Betapa istimewanya sholat tahajud. Sholat tahajud sebaiknya kita kerjakan setelah tidur,
dengan waktu yang paling utama, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Maksud dari sepertiga malam terakhir adalah selepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada banyak manfaat yang bisa didapat jika kita mengerjakan sholat tahajud. Bahkan jika dilakukan selama 40 hari berturut-turut tanpa ada putusnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebenarnya sholat tahajud tidak harus dikerjakan selama 40 hari. Namun 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kematangan dalam beribadah dan lainnya. Angka 40 juga berkaitan dengan usia para nabi saat mereka diangkat sebagai utusan Allah, sebagaimana dikutip dari tafsir Fathul Qadir. Para ahli tafsir berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang nabi kecuali telah mencapai umur 40 tahun. Sahabatku yang dimuliakan Allah, manfaat sholat tahajud bila dilakukan selama 40 hari berturut-turut, yaitu kita akan mendapat keajaiban. Di antaranya dikabulkan doa. Nah, jika menunaikan sholat tahajud berturut-turut selama 40 hari, Allah akan mengabulkan doa-doa kita tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, keajaiban yang kedua yaitu amalan yang akan membantu kita di akhirat. Nah, saudara-saudaraku, orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata airnya, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keajaiban yang ketiga yaitu sebagai jembatan masuk surga. Sholat tahajud juga bisa menjadi sebuah jembatan untuk masuk surga bagi yang mengerjakan dengan istiqomah. Rasulullah bersabda,
Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Riwayat hadis Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, yaitu menghapus dan pencegah dosa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah, keistimewaan sholat tahajud diberikan kepada orang yang mau dan mampu melaksanakan dengan penuh niat keikhlasan. Manfaat selanjutnya dari sholat tahajud adalah dapat menghapus dosa-dosa yang diperbuat. Dengan sholat tahajud, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam. Seorang muslim akan merasa terawasi dan mencegahnya untuk berbuat dosa kembali. Kemudian rahasia keajaiban yang kelima, yaitu pikiran menjadi tenang dan segar. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam, maka pikiran akan terasa jernih dan segar. Karena pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran sehingga perasaan pun merasa lebih tenang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melaksanakan sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut tanpa tiada putusnya, maka rasakan apa yang terjadi pada diri kita dan perubahan apa yang terjadi pada diri kita. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, itulah tadi 5 keajaiban yang akan didapat apabila kita melaksanakan sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut. Mari kita bersama-sama melazimkan tetap istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud dan rasakan apa perubahan apa yang akan kita dapat pada diri kita. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi semangat kita, motivasi kita untuk senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.